Saudara, perhatikanlah, setiap hari kita dikelilingi oleh suara-suara yang berusaha mempengaruhi pikiran kita dan bahkan menaklukkan hati serta keputusan yang akan kita ambil. Ada suara kesombongan yang dengan lantang berkata, "Oh, aku bisa tanpa Tuhan. Aku cerdas dan aku tidak butuh pertolongan siapapun." Saudara, suara ini menggoda kita untuk bersandar pada kekuatan sendiri dan melupakan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Ada suara ketakutan yang berbisik di tengah badai kehidupan. Aku tidak akan sanggup melewati ini. Aku lemah, aku sendiri, dan tidak ada harapan bagiku. Suara ini mencoba menanamkan rasa putus asa, menutupi kenyataan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dan ada pula suara godaan yang membujuk dengan halus. Ikuti saja keinginanmu, yang penting kamu bahagia. Tak peduli apakah benar atau salah. Saudara, suara ini menipu dengan menjanjikan kebahagiaan instan, tetapi menjauhkan kita dari kebenaran dan damai sejati di dalam Kristus. Lalu sekarang pertanyaannya, suara mana yang akan kita dengarkan? Seorang pakar medis berkata, pikiran manusia adalah medan perang terbesar. Siapa yang menguasainya, dia yang menang. Itulah sebabnya, saudara, kata pakar itu, banyak orang telah terjerat di dalam kecemasan, stres, bahkan keputusasaan karena mereka telah membiarkan pikirannya dipimpin oleh dunia dan bukan oleh kebenaran yang datang dari Tuhan. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan, suara manakah yang seharusnya menguasai pikiran dan hidup kita. Saudara, Paulus menghadapi serangan tuduhan mengenai kelemahannya. Saudara, kita bandingkan di zaman kita ini ketika keberanian, ketegasan, dan pencitraan diri sering dianggap sebagai tanda kekuatan seseorang. Orang yang berani bicara lantang, orang yang melawan, orang yang mendominasi sering dianggap sebagai orang yang berani dan hebat. Sebaliknya, sikap lemah lembut justru dipandang sebagai kelemahan, tidak berdaya, tidak tahu apa-apa, bodoh, atau dicap sebagai penakut. Saudara, hal ini bukanlah sesuatu yang baru. Paulus sendiri pernah mengalaminya. Orang menuduhnya lemah saat hadir secara fisik. Tetapi Paulus katanya lebih berani ketika menulis surat dari jauh. Mereka telah menilai Paulus dengan standar duniawi mereka, saudara. Bukan dari kuasa apakah yang bekerja di dalam diri dan pelayanan Paulus. Tetapi Rasul Paulus menegaskan bahwa ia tidak bertindak dengan cara dunia, melainkan, saudara, dengan kuasa Allah yang dapat meruntuhkan pemikiran-pemikiran yang salah. Paulus menyebut kelembutan dan kemurahan Kristus sebagai sikap yang ia teladani. Di sini Paulus menggunakan kata prautes, kelemah lembutan. Dalam bahasa Yunani bukan berarti lemah, saudara, tetapi kekuatan yang terkendali. Rasul Paulus bisa saja bertindak dengan tegas, menggunakan otoritasnya sebagai Rasul Tuhan, tetapi saudara, dia lebih memilih untuk bersikap rendah hati dan sabar seperti Kristus menghadapi tuduhan-tuduhan orang terhadapnya. Saudara, dulu banyak orang di zamannya menganggap Mahatma Gandhi lemah karena ia menolak kekerasan di dalam perjuangan kemerdekaan di India. Namun saudara, justru melalui kelembutannya ia telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dia berhasil, ternyata benar bahwa kelemah lembutan bukan tanda kelemahan, tetapi kekuatan yang terkendali. Dan itulah, saudara, yang Yesus tunjukkan di dalam kisah pelayanannya menghadapi kesengsaraan dan kematiannya di atas kayu salib. Dalam film The Passion of the Christ, ada adegan di mana Yesus diam saat ia dihina, diludahi dan dipukul. Oh saudara, banyak penonton merasa geram melihat ketidakadilan itu. Tapi justru di sanalah kita menyaksikan suatu kekuatan sejatinya, bahwa Yesus tidak membalas supaya kuasa Allah dinyatakan di sana. Ingatlah saudara bahwa kekuatan sejati bukan di dalam amarah, balas dendam, tetapi saudara dalam kasih, penguasaan diri seperti yang diajarkan Kristus. Mungkin saudara pernah dianggap lemah karena memilih bersabar dan rendah hati.
Padahal justru saat itulah saudara sedang dan sementara mencerminkan karakter Kristus. Saat kau dikritik atau diperlakukan tidak adil, saudara tidak perlu membalas dengan cara dunia. Sebaliknya kita bisa menunjukkan kekuatan sejati lewat kasih dan iman yang teguh. Bersikap lemah lembut di dalam Kristus bukan kelemahan, tetapi saudara, tanda kekuatan rohani yang sejati. Saudara yang dikasih Tuhan, perjuangan Paulus bukan secara duniawi, ia katakan, tetapi dengan senjata rohani. Memang menyakitkan ketika upaya kita tidak dihargai, padahal kita sudah berusaha sebaik mungkin. Di tempat kerjakah, ada pendapat kita mungkin tidak didengar. Di dalam keluarga kah, usaha kita untuk membawa kebaikan justru dianggap tidak penting. Bahkan saudara, bisa jadi di dalam pelayanan ada yang merasa kurang diperhatikan. Ketika menghadapi situasi seperti ini, kita seringkali tergoda untuk mencari pengakuan dengan cara-cara duniawi, membalas dengan sikap keras, mencari pembenaran diri, atau bahkan saudara kita menyerah. Namun bagaimana seharusnya kita bersikap saat mengalami perlakuan seperti ini? Mari kita melihat bagaimana Rasul Paulus menghadapinya. Saudara, di jemaat Korintus ada orang-orang yang telah membangun benteng dalam pikiran mereka atau pola pikir yang meninggikan diri dan menolak kebenaran Injil. Ada jemaat yang telah terpengaruh oleh pemikiran yang salah seperti pengajaran rasul-rasul palsu atau filsafat Yunani dan lainnya yang telah bertentangan dengan ajaran Injil Kristus. Di sini Paulus menegaskan bahwa setiap upaya kesombongan adalah perlawanan terhadap Allah dan itu harus diruntuhkan. Saudara, dapatkah saudara bayangkan bagaimana perasaan Paulus ketika menghadapi kondisi seperti ini? Tantangan besar yang menguji kesabaran dan keteguhan imannya. Seperti besi yang ditempa di dalam api, demikianlah saudara, iman Paulus diuji agar semakin kuat menghadapi kesesatan. Paulus adalah seorang rasul yang sangat memahami bahwa perjuangan di dalam kehidupan iman bukanlah sekedar pergumulan fisik atau perdebatan dengan manusia, tetapi pertempuran rohani. Ketika ia menghadapi tantangan, ia tidak mengandalkan kekuatan duniawi seperti kekerasan atau strategi politik atau kemampuannya saudara lainnya. Sebaliknya ia menggunakan senjata rohani, iman, doa, kebenaran, dan kuasa Roh Kudus. Ia sadar bahwa peperangan sejati terjadi di dalam hati dan pikiran manusia dan hanya kuasa Tuhan yang memampukan meruntuhkan itu. Itulah benteng kesombongan dan kebohongan yang hanya dapat ditembus oleh kuasa Tuhan. Paulus menggunakan kata strategia atau peperangan yang menunjukkan suatu strategi di dunia militer yang Paulus gunakan dalam konteks pertempuran rohani. Senjata yang digunakan memiliki kuasa ilahi untuk menghancurkan benteng-benteng atau pemikiran yang menentang kebenaran Allah. Saudara, di dalam bahasa Yunani, kata benteng sering digunakan untuk merujuk kepada benteng pertahanan yang kuat dan tidak mudah ditembus. Dan Paulus menggunakannya sebagai metafora untuk mengangkut kebenaran pengajarannya itu. Saudara, Paulus ingin jemaat Korintus mengerti bahwa perjuangannya bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk membawa jemaat kepada ketaatan penuh pada Kristus. Ia tegaskan bahwa kuasanya berasal dari Tuhan dan bukan untuk merugikan jemaat, melainkan untuk membangun mereka di dalam kebenaran dan membawa jemaat kepada ketaatan penuh pada Yesus Kristus. Saudara, ada tokoh yang bernama Martin Luther King Jr. Dia memberikan contoh nyata bagaimana suatu perjuangan dengan senjata rohani membawa perubahan besar. Saudara, pada waktu ia berjuang melawan rasisme yang terjadi di Amerika di waktu itu, dia bukan dengan kekerasan, tetapi dengan prinsip-prinsip kebenaran dan imannya kepada Kristus. Nah, dengan keberanian yang didasarkan pada firman Tuhan, ia menghadapi ketidakadilan dengan apa, saudara? Kasih dan keteguhan hati.
Akhirnya perjuangannya mengubah sejarah Amerika dan menginspirasi banyak orang di seluruh dunia untuk melawan ketidakadilan dengan cara yang benar. Seperti yang dikatakan Martin Luther King Jr. bahwa kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan, hanya terang yang bisa melakukannya. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian, hanya kasih yang bisa melakukannya. Saudara, sering kali saat menghadapi tantangan, kita tergoda untuk bereaksi dengan cara duniawi, emosi yang meledak, debat tanpa akhir, atau bahkan manipulasi yang justru memperkeruh keadaan. Lihat saja saudara di media sosial betapa mudahnya orang terpancing emosi dan mereka saling menyerang. Namun Paulus mengingatkan bahwa perjuangan kita bukan melawan manusia, melainkan melawan kuasa kegelapan. Karena itu cara menghadapi apapun itu bukan dengan kemarahan atau perdebatan agar kita menang, tetapi dengan senjata rohani. Doa akan mendekatkan seseorang pada Tuhan, firman Tuhan yang akan memberi mereka hikmat dan iman yang menguatkan. Saudara, saat ini banyak orang tanpa sadar telah dipengaruhi oleh ide dan opini yang tidak selalu sejalan dengan iman Kristen. Media sosial, berita, dan lingkungan sekitar perlahan membentuk cara kita berpikir. Jika tidak waspada, saudara, kita bisa mulai mempercayai hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Paulus ingatkan bahwa setiap pemikiran yang menentang Allah harus ditaklukkan dan dibawa di dalam ketaatan kepada Kristus. Film Inception karya Christopher Nolan bukan sekedar tontonan biasa. Nolan dikenal dengan gaya penyutradaraan yang unik. Bukan sekedar hiburan biasa, sutradara asal Inggris ini dikenal dengan gaya khasnya yang sering membahas batas antara kenyataan dan pikiran manusia. Dalam film Inception ini, atau permulaan atau awal, ia menggambarkan bagaimana sebuah ide, saudara, dapat mengakar begitu dalam di dalam pikiran seseorang sehingga sulit dilepaskan, termasuk pemikiran-pemikiran yang keliru yang bisa mempengaruhi hidup seseorang. Dan John Piper, seorang teolog terkenal, pernah menulis, apa yang menguasai pikiran Anda, itulah yang akan menguasai hidup Anda. Saudara, kata-kata ini mengingatkan kita bahwa pikiran bukan sekedar ruang kosong, tetapi medan pertempuran yang menentukan arah hidup kita. Ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa hanya kebenaran Kristus yang bisa membebaskan manusia dari belenggu pemikiran yang keliru. Saudara, di tengah setiap pergumulan kita ada satu pribadi yang telah lebih dulu berperang dan menang, yakni Kristus. Jika dunia ini adalah medan pertempuran pikiran, maka Kristus adalah panglima yang telah meruntuhkan benteng dosa dan membawa kita ke dalam kemenangannya. Lihatlah saudara bagaimana Yesus telah menghadapi pencobaan di padang gurun. Ketika iblis mencoba mempengaruhi pikirannya dengan tawaran kemuliaan, kekuasaan, dan kepuasan instan, tapi Yesus tidak terpengaruh. Ia menaklukkan setiap godaan dengan kuasa firman Allah. Demikian juga di Taman Getsemani, pergumulannya begitu berat. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara-saudara, namun dia tetap taat kepada Bapa. Ia menaklukkan kehendak manusiawinya dan memilih jalan penderitaan, membawa kita kepada kemenangan sejati. Saudara, jika Kristus telah menang, kita pun dimampukan untuk menang. Kita tidak berjuang sendirian. Roh Kudus ada di dalam kita. Ia akan mengubahkan cara berpikir kita dan menuntun setiap langkah kita agar kita tunduk kepada Kristus. Di dalam Dia kita memiliki kuasa untuk menang atas setiap pergumulan pikiran kita. Saudara, dalam perjalanan iman ini kita tidak akan selalu mendapatkan tepukan tangan. Akan ada orang yang meragukan kita, ada yang menghakimi dan merendahkan kita, atau bahkan menghina kita habis-habisan. Dunia mungkin menyebut kita lemah, bodoh, atau gagal. Banyak cara saudara akan digunakan untuk menjatuhkan kita, hanya karena kita memilih hidup benar di hadapan Tuhan.
Mungkin ada saatnya kita bertanya di dalam hati, Tuhan, mengapa semua ini terjadi? Mengapa begitu sulit untuk tetap teguh di dalam iman? Tetapi saudara, dengarkan baik-baik, dunia ini boleh terus mencoba untuk mengubah cara kita berpikir. Dunia boleh berusaha menekan, meremehkan, bahkan memadamkan terang kita. Tapi kita dipanggil untuk menaklukkan setiap pikiran dan membawanya dalam ketaatan kepada Kristus. Bagaimana caranya, saudara? Dengan senantiasa memiliki sikap seperti Kristus, lemah lembut, tetap penuh kuasa. Dengan menggunakan senjata rohani, firman Tuhan, doa, iman yang tak tergoyahkan. Dengan menangkap setiap pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan menundukkannya dalam kebenaran Kristus. Saudara, hari ini Tuhan memanggil kita untuk berpikir dengan cara yang baru. Bukan seperti dunia, tetapi seperti Kristus. Mungkin ada di antara kita yang masih diperbudak oleh ketakutan, kekhawatiran, atau pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mungkin ada yang masih merasa kecil, tidak berharga, atau merasa sudah terlalu lelah berjuang. Mungkin engkau merasa dunia ini terlalu berat dan ada suara-suara negatif yang semakin keras menggema. Tapi dengarkan ini, saudara, dalam Kristus, bahkan di dalam kelemahanmu, engkau bisa bersinar. Kau akan tetap bersinar. Meskipun dunia menganggapmu tidak berarti, kau tetap memancarkan terang meskipun dunia berusaha memadamkannya. Saudara, kau akan tetap menang, bukan dengan kekerasan, tetapi saudara, dengan kelemah lembutan dan kasih. Hari ini ambil keputusan, serahkanlah semua ketakutanmu kepada Tuhan, buka hati dan biarkan Tuhan memperbaharui pikiranmu. Taklukkanlah setiap pikiran dalam Kristus dan jalani hidup dalam kemenangan sejati. Sebab segalanya, pikiran dan seluruh hidup kita telah kita taklukkan di dalam Kristus Yesus yang telah menderita dan mati bagi kita. Amin.